Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah imani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang saking mulianya ibadah ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita sebagai umat muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi mimma aftaratuhu alaihi, melebihi apa yang diwajibkan terhadap seorang muslim. Maka tidak heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh." Siapa yang pergi menuju masjid dia tidak memiliki keinginan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka baginya pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Haula hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu adalah orang yang siapa saja yang duduk di sana tidak akan pernah rugi. Jadi antum faham tidak faham, tunduk hente, tidak rugi duduk di majelis ilmu. Karena semuanya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara keutamaan majelis ilmu dan tidak ada di majelis-majelis yang lain. Majelis kongko misalnya, majelis apa lagi Pak? Jadi ini hanya ada di majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung ini di tengah kesibukan pekerjaan kita. Dan kita insyaallah akan membahas pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ustaz Muhammad Ali beliau mengamanahkan kepada anak untuk menjelaskan mengenai mulai dari pembahasan fitnah kubur sampai kepada pembahasan timbangan. Ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Pembahasan fitnah kubur saja bisa satu pertemuan, belum nanti adab kuburnya, nikmat kuburnya, belum lagi nanti kejadian hari kiamat, mizan, hisab. Dan ini dituntut untuk satu hari dengan waktu 1 jam. Jadi mungkin akan diringkas seringkas-ringkasnya. Pembahasan inti kita adalah mengenai pembahasan hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya apa itu hari akhir? Sudah pernah ada pembahasan sebelumnya tentang hari akhir? Belum? Ya? Terakhir pembahasan dulu. Siapa yang juara kemarin? Mungkin yang paling ingat. Atau siapa saja yang ingat apa pembahasan kemarin terakhir?
Sudah masuk pembahasan hari akhir atau belum? Belum ya? Baik, berarti kita bahas dulu apa itu hari akhir. Hari akhir adalah kullu ma yakunu ba'dal maut. Segala hal yang terjadi setelah kematian itu hari akhir. Oleh karenanya para ulama mengatakan man mata qad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal telah tegak kiamat untuknya. Karena kalau orang sudah meninggal dia masuk ke fase pertama dari hari akhir, alam barzakh. Dan dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Kalau orang sudah masuk alam barzakh, gak akan lagi merasakan hari-hari setelahnya. Sudah hari yang sama sampai hari akhir. Dan siapa yang mengingkari hari akhir ini, keimanannya hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan." Siapa yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan cara beriman kepada hari akhir ini terbagi dua, cara secara rinci dan cara secara global. Cara secara global yaitu kita yakin saja di sana ada hari di mana manusia dibangkitkan dan dibalas semua perbuatan. Itu kadar minimal supaya seorang dikatakan muslim. Ya. Dia harus yakin di sana ada hari yang kita akan dibangkitkan lagi, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan kita ketika di dunia. Ini kadar mujmalnya, kadar globalnya. Adapun kadar rincinya dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu kita mengimani setiap rincian yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hari akhir. Dan ini banyak sekali. Misalkan kalau kita pelajari bahwasanya di hari akhir itu ada pembahasan yang namanya timbangan. Oh, berarti kita harus bertambah lagi keimanan kita tentang adanya timbangan di hari akhir. Ya, timbangan itu derajatnya ada berapa, apa yang ditimbang dan seterusnya. Nanti insya Allah kalau sempat waktunya kita bahas. Fase pertama dari hari akhir adalah hayatul barzakh, alam barzakh. Alam barzakh ini mulai dari seorang wafat berhenti ketika dibangkitkan. Ya, karena kehidupan manusia itu kita akan melewati 5 fase kehidupan. Yang pertama sudah kita lewati fase ketiadaan. Kita itu dulunya nggak ada. Kemudian kita sekarang ada atau sebelumnya di fase kehamilan, fase peniupan ruh. Kemudian sekarang fase kehidupan dunia. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang pertama tadi apa? Fase ketidakadaan. Awalnya kita ini nggak ada. Kemudian fase di alam kehamilan. Kemudian fase kehidupan dunia. Nanti fase alam barzakh. Terakhir fase alam akhirat. Ini 5 hal yang pasti akan dilewati oleh setiap orang. Ketiadaan, kehamilan di alam perut ibu kita. Kemudian alam dunia ketika kita keluar, alam barzakh dan alam akhirat. Sebagian menambahkan alam tidur, tapi sejatinya alam tidur ini masuk ke alam dunia juga. Kemudian di dalam fase alam barzakh ini
ada pembahasan yang namanya fitnatul kubur, ujian kubur. Namun sebelum itu, apakah ruh itu mati atau tidak? Ruh mati atau tidak? Tidak. Jadi ruh ini makhluk yang abadi. Seperti itu, Pak? Yakin? Yakin ya? Yakin. Ruh ini adalah zat yang ketika sudah terciptakan tidak akan hancur selama-lamanya. Jika dilihat dari kehancuran zatnya. Adapun jika dimaksud adalah ruh mati, maksudnya berpisah dari badan, iya. Kalau yang dimaksud berpisah dari badan, iya. Kapan seorang dikatakan mati? Kapan seorang dikatakan wafat? Ketika ruh berpisah. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada detak jantung, tidak ada tekanan darah, bukan itu. Ya, karena kalau hanya itu, ada sebagian orang sudah tidak ada detak jantungnya, sudah tidak ada tekanan, ternyata kembali lagi. Berarti ruhnya belum dicabut. Karena kalau sudah dicabut nggak akan mungkin kembali lagi. Dan ruh ini adalah sesuatu zat tersendiri yang ada sekarang di tubuh kita. Apa warnanya? Wallahu a'lam. Apa bahannya? Wallahu a'lam. Ada yang tahu nama warna ruhnya? Mungkin ada yang tahu. Warna ruh saya pink. Gak ada ya. Kita gak tahu warna ruh kita ini apa. Wallahu. Padahal ini ada di tubuh kita. Maka ini menunjukkan kepada kita perkara gaib ini adalah perkara yang cukup kita imani saja. Jangankan tentang sifat Allah, sesuatu yang ada di tubuh kita saja kita tidak tahu hakikatnya. Kemudian ruh akan keluar ketika seorang wafat. Dan keluarnya ruh secara umum terbagi menjadi dua. Orang-orang yang beriman keluarnya akan seperti keluarnya air dari mulut teko. Jadi keluarnya ruh itu seperti apa? Air keluar dari mulut teko. Mudah atau sulit, Pak? Keluar air dari mulut teko mudah atau sulit? Mudah. Ya, kecuali kalau tekonya ditutup, sulit. Adapun yang kedua yaitu ruh orang-orang munafik, ruh orang kafir, ruh orang pendosa. Itu akan keluar sulit, tercabik-cabik, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fayanzi'uha kama yantazi' as-suf, atau kama yantazi' sufud min as-sufil mablul." Di dalam hadis riwayat Ahmad, ruh orang yang berdosa ini, orang munafik, orang kafir, akan dicabut sebagaimana kapas basah ditarik oleh air. Kira-kira gimana? Tercabik-cabik. Itulah ruh orang berdosa. Adapun ruh orang beriman, kata Nabi SAW, tasiru kama tasiru qatrah minas siqa. Ruhnya akan keluar dengan mudah seperti air yang keluar dari mulut teko. Bahkan dalam hadis riwayat Hakim, orang kafir, orang munafik berdosa itu fatafarraqu fi jasadihi fa yanqatu ma'al ruh. Ruh ketika dicabut itu tercabik-cabik sehingga terputuslah dengannya urat-urat. Ini menunjukkan akan sakit yang luar biasa. Orang yang beriman ketika dicabut ruhnya sakit atau tidak? Ya, sakit. Oleh karenanya ada istilah apa? Sakaratul maut. Tapi sakitnya tidak seperti sakit orang-orang kafir. Ya. Jadi sakitnya ya namanya sakarat, ya, ada rasa sakitnya, tapi tentu lebih mudah. Dan ketika ruh dicabut akan datang sesuai dengan amal solehnya. Kalau dia orang soleh akan didatangkan
khawatir. Kemudian malaikat mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini bagi orang yang beriman. Jadi ketika dia menghadapi sakaratul maut yang sulit itu didatangi oleh malaikat. Dan tidak syarat orang husnul khatimah itu harus mati dalam kondisi tersenyum. Ya. Bahkan kita lihat sebagian orang yang memiliki penyimpangan yang luar biasa senyum mati. Orang Nasrani senyum mati. Jadi ini bukan syarat, bahkan bisa jadi sebagai fitnah. Jadi bukan syarat. Dan bukan syarat seorang dikatakan husnul khatimah harus la ilaha illallah, tidak. Rasulullah ketika wafat apa ucapan terakhirnya? Rafiqul a'la, rafiqul ma'la. Ya Allah, tempat tertinggi, tempat tertinggi. Jadi intinya meninggal di atas kebaikan, meninggal di atas kalimat yang baik. Ini husnul khatimah. Ya tentu kalau la ilaha illallah itu tentu paling utamanya, tapi tidak mesti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan kepada sang mayit tentang Allah, agama dan Nabi di kuburan. Itu fitnah kubur. Jadi ujian kita terberat itu 3 soal saja. Dan soalnya sudah diberitahu dari sekarang. Ya. Atau dulu ujian apa ya? Atau mungkin sekarang masih ujian daurah. Dikasih tahu nggak soalnya? Nggak ada. Ya. Ujian kuburan 3 soal dikasih tahu pertanyaan. Itu pun banyak yang rongsi. Kenapa? Karena jawabannya sesuai dengan keimanan dan amalan seseorang. Dalil akan adanya ujian kubur terdapat di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan ucapan orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia yaitu ketika dia menghadapi sakaratul maut. Ya, demikian juga ketika dia berada di kehidupan dunia, dia ucapannya lurus, teguh dengan keimanannya, tidak mudah membelok. Di akhirat, sebagian ulama tafsir mengatakan ini di alam kubur. Ya, jadi keteguhan ucapan orang yang beriman di akhirat, maksud dari ayat ini adalah di alam kubur. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Wa innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithlu aw qariban min fitnatil masiihid dajjal." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan diuji di kuburan kalian seperti atau mirip dengan ujian Masih Dajjal. Jadi jangan dianggap ujian kuburan ini mudah. Ujian kuburan ini kata Nabi SAW sama kesulitannya seperti ujian Dajjal. Kita ketahui banyak sekali ya, orang-orang mengikuti Dajjal nanti di hari kiamat, terutama para wanita. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah fitnah kubur itu untuk seluruh umat atau umat manusia dari kalangan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad saja? Para ulama berselisih, namun yang lebih tepat untuk seluruh umat. Ya. Umat Nabi saja, umat terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat terbaik saja diuji, apalagi yang lainnya. Apakah orang kafir diuji atau tidak? Jawabannya iya. Ini yang lebih tepat.
Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, wa ammal munafiq awil kafir. Adapun orang munafik atau orang kafir ketika ditanya dia akan mengatakan ha la adri. Saya enggak tahu. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak diuji, untuk apa mereka diuji, sudah jelas di atas kekufuran. Namun ini adalah pendapat mayoritas ulama, mereka itu tetap diuji. Ada beberapa orang yang tidak akan diuji di kuburan mereka. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi tidak akan diuji dengan dua sebab. Yang pertama, para syahid tidak diuji. Yang syahid saja tidak diuji, apalagi para nabi. Ya. Kemudian sebab yang kedua, kita sebagai umatnya akan ditanya di kuburan tentang Nabi. Di dalam satu riwayat dikatakan, wa man ladzi hadza bu'itsa fi aukam. Siapa orang yang diutus kepada kaum ini? Jadi dalam sebagian ayat disebutkan bahwasanya masing-masing kita akan dinampakkan wajah Rasulullah di alam kubur. Kemudian ditanya siapa orang yang diutus kepada ini. Orang yang beriman akan mengatakan huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Adapun orang munafik, orang kafir, dia mengatakan ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu enggak tahu. Saya hanya dengar orang mengucapkan sesuatu, saya pun ikut-ikutan. Ini menunjukkan kepada kita akidah itu tidak boleh taklid, Pak. Akidah itu harus diimani, dengar minimalnya dalil walaupun sekali. Nah, antum ikut daurah ini termasuk cara supaya antum bisa jawab fitnah kubur. Minimalnya dengar dalil itu sekali saja. Karena akidah tidak boleh taklid. Termasuk sebagian riwayat mengatakan ketika orang sudah ditanya tentang siapa Rabbu, dia mengatakan Rabbi Allah. Apa agamamu, dia mengatakan dini al-Islam. Siapa ini? Dalam riwayat yang lain, siapa nabimu, dia mengatakan Nabi Muhammad. Setelah itu ditanya oleh malaikat ini, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Dia mengatakan qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya baca Al-Qur'an, kemudian saya dengarkan dan saya iman. Jadi berkaitan dengan akidah tidak bisa kita dan Ustaz Imam kia, nggak bisa tuh. Akidah itu kita harus yakini dari dalil, minimalnya dengar sekali saja, minimalnya baca buku sekali saja, sehingga kita yakini itu dengan sebenar-benarnya. Jadi beda dengan perkara fikih. Fikih itu bisa kita taklid dulu, ya kan? Makanya kita buka kitab usul salasah itu langsung. Ya, ini pembahasannya, ini dalilnya, ini pembahasan, ini dalilnya. Kenapa? Karena akidah ini tidak bisa taklid, tidak bisa ikut-ikutan, membeok, tidak bisa. Kemudian Nabi SAW atau yang kedua yaitu yang tidak akan diuji yaitu para syahid, orang yang meninggal di medan jihad. Nabi SAW ditanya tentang kenapa mereka tidak diuji di kuburan mereka. Nabi SAW bersabda, kafa bibariqati suyufi ala ra'si fitnah. Cukup kilatan pedang yang menyambar di atas kepala mereka sebagai ujian bagi mereka. Kalau di zaman sekarang mungkin cukup sambaran peluru yang menyambar di atas kepala mereka sebagai ujian. Ini diantara keutamaan syahid. Kemudian yang ketiga, yang meninggal di perbatasan kaum muslimin untuk menjaga daerah mereka, atau yang dikenal dengan istilah murabit, menjaga daerah kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan para security masuk ya, murabit, para penjaga ya kaum muslimin. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wa aminal fitnah. Murabit ini akan dilindungi dari fitnah kuburan. Jadi tidak akan ditanya. Kemudian yang keempat yaitu yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat.
Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima yaitu orang yang tidak ada beban syariat untuknya. Siapa? Orang gila dan anak kecil. Ini tidak akan ditanya di kuburan mereka. Kenapa? Karena ujian kubur ini cabang dari taklif. Ya. Ketika orang ini tidak ada beban syariat, maka tidak perlu diuji di kuburannya. Ini berkaitan dengan fitnah kubur. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan azab kubur. Ini anak materinya paling banyak. Ini anak lihat yang lain besok saya tunggu cuma sirat dan kontol pendek. Kemudian setelahnya syafaat pendek. Ini masya Allah banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian azab kubur. Azab kubur, ya. Ini ada beberapa pembahasan. Pertama, kenapa dinamakan azab atau nikmat kubur? Bukankah ada orang-orang yang meninggal tidak dikubur? Ada yang meninggal dimakan hewan buas, ada yang meninggal tenggelam di laut, kemudian habis di laut. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa inna ma udhifatul adzab ila al-qabri likauni mu'dhami yaqaf. Karena kebanyakan orang itu meninggalnya di kubur. Ya. Walaupun tetap saja orang yang meninggalnya dimakan hewan buas, tetap dia pun akan menghadapi fitnah kubur. Allah Maha mampu untuk mengumpulkan tubuh mereka kemudian dibangkitkan dan ditanya di kuburan mereka, di alam kubur mereka. Jadi bedakan antara alam kubur dengan kuburan, karena pertanyaan itu di alam kubur bukan di kuburan. Makanya ada film apa judulnya? Siksa Kubur. Ya Allah. Ya, film itu menampakkan seolah-olah azab kubur itu harus dirasakan oleh orang yang meninggal. Ya, dia tidur, kemudian nggak kecot betinanya, nah, ini bukan seperti itu konsepnya. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula anda tadafanu la da'utumullah an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'. Kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan satu dengan yang lain, saya akan minta kepada Allah untuk menjadikan kalian mendengar azab kubur. Tapi kalau ini terjadi, kita nggak akan mau menguburkan. Kebayangnya kita datang ke kuburan, ngubur waktu itu, ya, nggak akan mau. Ini sebab yang pertama. Sebab kedua, kita tidak akan nyaman hidup. Ya, bisa jadi kita jadi nggak mau makan. Belum lagi kalau yang kita dengar itu adalah orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita cintai. Aduh, dulu orang diazab, saudara saya lagi diazab. Ya, tentu ini akan menjadikan kehidupan kita tidak nyaman. Dan bisa jadi, kata Syekh Utsaimin, bisa jadi orang tidak akan kuat, bisa jadi pingsan terus setiap mendengar azab kubur. Dalil mengenai azab kubur ini ada di surat Ghafir ayat yang ke-46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna 'adzab syaddal 'adzab." Neraka itu dinampakkan ke Fir'aun dan pengikutnya di pagi dan sore hari. Dan nanti di hari kiamat diucapkan kepada mereka, masuklah kalian ke azab yang lebih pedih. Jadi ini dalil azab kubur. Surat Ghafir ayat yang ke-46. Ya, diperlihatkan neraka. Kenapa? Karena di antara bentuk azab kubur ketika seorang gagal menjawab pertanyaan kubur akan dibukakan pintu neraka. Dia terlihat, oh itu tempat saya di neraka. Kemudian datang aroma neraka, kemudian panasnya neraka.
Sehingga dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku jangan tegakkan kiamat, wahai Rabbku jangan tegakkan kiamat. Karena dia tahu dia akan menjadi penghuni neraka. Sebaliknya orang beriman, ketika dia berhasil menjawab ujian kuburan ini, dibukakan pintu surga, terlihatlah tempatnya di surga. Kemudian dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku tegakkan kiamat, tegakkan kiamat. Ya, jadi ini berkaitan dengan ruh kita. Mayoritasnya dengan ruh, bukan dengan jasad. Ya, makanya ada orang yang mengatakan nggak ada itu azab kubur. Buktinya saya buka kuburan orang kafir, katanya hancur tulang-tulangnya tetap saja gitu. Ya. Ini mayoritasnya dengan ruh, bukan dengan jasad. Jasad ada efeknya, tapi mayoritasnya dengan ruh. Beda dengan kehidupan dunia, mayoritasnya dengan badan, walaupun roh juga sakit. Ya, kalau kita ditabrak orang sakit ya Pak? Apa yang mayoritas sakitnya? Badan atau ruh? Badan. Ruh sakit tidak? Sakit. Ya. Ngerasa sakit. Sakit ruhnya. Ya, ditampar sama orang sakit nggak? Sakit. Ruhnya sakit nggak? Sakit juga, tapi mayoritasnya ke badan. Jadi untuk azab kubur mayoritasnya ke ruh. Ya, jangankan azab kubur, di dunia saja sudah ada yang mirip. Ketika kita mimpi dikejar-kejar singa, bangun-bangun apa yang terjadi? Ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Ya. Berarti efek daripada kondisi ruh kita yang berbeda, itu ketika tidur itu agak berbeda, posisinya agak diangkat, itu memberikan pengaruh kepada badan kita. Sebagian orang ada yang mimpi bertemu dengan seorang yang dia senangi, kemudian dia menangis, pas bangun iya ada tangisannya. Berarti berpengaruh dengan badan, tapi mayoritasnya kepada ruh. Ini dalam mimpi di dunia, apalagi nanti di alam kubur. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang azab kubur ini dengan sabda yang banyak, namun Anda akan sebutkan sebagiannya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini kalau bisa jangan pernah kita melewatkan doa ini di setiap sholat. Karena di antara cara agar kita terhindar dari azab kubur yaitu kita perbanyak doa. Ya, dan masih ada banyak dalilnya, namun karena keterbatasan waktu, ya kita sebutkan sebagian saja. Kemudian, apakah azab kubur ini sifatnya abadi atau sementara? Jawabannya tergantung orangnya. Orang munafik, orang kafir kekal abadi azab kuburnya sampai dia dibangkitkan terus diazab. Adapun orang yang pendosa dari kalangan muwahhid, dia punya tauhid, ya, tapi dia berdosa, maka ini kata Syekh Al-Utsaimin azabnya berhenti, tergantung kadar dosanya. Sebanyak apa dosanya, lama itulah dia diazab di kuburan. Sama ketika dia masuk ke neraka, azabnya tidak kekal. Sebanyak apa dosanya, ya sebanyak itulah dia diazab. Ya. Dan bisa jadi azabnya itu berhenti dengan beberapa sebab. Yang pertama, doa orang lain. Jadi orang lagi diazab di kuburan, kemudian didoakan, berhenti karena Allah mengabulkan doa orang itu. Makanya perbanyak kita berdoa untuk orang tua kita, para pendahulu kita, guru-guru kita, ya, supaya barangkali di antara mereka ada yang sedang diazab kubur, kita tidak tahu.
mudah-mudahan berhenti dengan sebab doa kita. Kemudian yang kedua, atau amalan yang dilakukan ketika hidupnya, ya, baru dia rasakan setelah dia melewati azab kubur. Mungkin misalkan dia mewakafkan tanah, lama nggak dipakai, baru dipakai pesantren pas dia sudah diazab 5 tahun misalkan. Berhenti azabnya kenapa? Karena tanahnya sudah dipakai wakafnya untuk pesantren. Ini contoh saja. Atau dengan kebaikan yang dihadiahkan untuknya. Bisa jadi orang berhenti azab kuburnya karena hadiah kebaikan, dan hadiah kebaikan ini bisa dalam bentuk doa, ya, bisa dalam bentuk istighfar, bisa dalam bentuk haji, umroh, atau sedekah. Ini yang dalilnya jelas. Haji, umroh, sedekah dengan berbagai macam sedekah, ya, wakaf, zakat, ya. Kemudian tadi istighfar untuk. Adapun bacaan Al-Quran ini, ya, yang lebih tepat ini tidak sampai, walaupun Imam Ahmad mengatakan sampai. Apalagi sholat, ya. Kemudian apa hikmah kenapa kita tidak bisa mendengar azab kubur? Ya, tadi disebutkan sebagian karena supaya kita mau menguburkan orang lain. Kemudian yang kedua, ini lebih menutup aib sang mayit. Ya, yang ketiga, supaya keluarganya tidak terganggu. Kemudian yang keempat, supaya keluarganya tidak malu. Kalau tadi terganggu, dia jadi tidak nyaman hidupnya. Yang keempat, supaya dia tidak malu. Yang terakhir, kalau ini bisa didengar, mengenai azab kubur ini bukan iman kepada yang gaib lagi, tapi ini iman kepada hal yang bisa disaksikan. Ya, jadi hikmahnya ini supaya kita bisa lebih mengimani hal yang gaib. Apa saja sebab orang mendapatkan azab kubur? Secara umum terbagi dua. Yang pertama, sebab global, yaitu setiap maksiat itu sebab azab kubur. Apa saja maksiatnya itu sebab azab kubur. Berdasarkan surat Thaha ayat yang ke-124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Sebagian ulama tafsir mengatakan sempit di kuburannya. Namun di sana ada sebab-sebab yang rinci. Ya, kalau barusan semua kemaksiatan, ya, dalilnya surat Thaha 124. Kalau ini ada sebab-sebab rinci. Di antaranya adu domba. Ya. Kemudian yang kedua, tidak suka bersuci dari kencing. War-war di mana wae. Ya, terutama di tol. Ya. Tol lagi nyetir, main ke toilet, tapi gak dibasuh, gak diusap. Ya, ini bahaya, ini sebab azab kubur. Hati-hati. Minimalnya bawa tisu. Kalau gak ada tisu, ada pakai apa? Pakai batu apa? Daun, ya. Daun. Kalau batu untuk yang besarnya, ya. Daun misalkan, atau kertas atau apa. Kalau tidak, ini terancam azab kubur. Hati-hati. Dan ini betapa banyak, ya, masyarakat kita di mana? Di gang, subhanallah. Udah magangnya sempit, ya. Kita lewat, bau hansir. Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Ketika Nabi melewati dua kuburan, Nabi mengatakan sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab. Sebabnya bukan hal yang besar, yang remeh. Yang pertama, dia suka mengadu domba. Yang kedua, ya, tidak bersuci dari kencingnya. Ya, kencing saja menyebabkan azab kubur, apalagi yang besarnya. Berarti yang besarnya
Ini mimbabil aula. Ya sama, apa hukumnya kita ya menyiramkan air kencing ke apa? Ke ember. Kan nggak boleh ya. Sekarang apa hukumnya meletakkan kotoran di ember? Itu lebih mimbabil aula. Ya. Ini lebih buruk lagi. Kemudian yang ketiga, ghulul dari harta ghanimah. Ghulul dari harta ghanimah. Ya, mengambil harta yang bukan haknya, terutama ketika terjadi peristiwa perang. Yang keempat, jarul izar khuyala, menyeret kain dengan sombong. Ya, jadi menyeret kain di bawah mata kaki dengan sombong. Nabi SAW mengatakan, fa huwa yatajaljalu fil ardi hatta taquma as-sa'ah. Dia disiksa di dalam bumi sampai tegak hari kiamat, yaitu azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, dusta yang kedustaannya sampai kemana-mana. Nah ini mudah di zaman ini ya. Orang dusta share saja, kemana-mana itu dustanya. Ini penyebab azab kubur. Ya. Kemudian yang keenam, mempelajari Al-Quran tapi tidur dari Al-Quran. Ya, tidur dari sholat. Sebagian ulama menafsirkan ini sholat subuh atau sholat wajib. Sebagian ulama menafsirkan ini sholat malam. Karena sholat malam menurut ulama, banyak ulama mengatakan sholat malam bagi ahli Quran wajib hukumnya. Sholat malam bagi ahli Quran wajib hukumnya. Minimalnya witir. Ya, masa 1 rakaat sebelum tidur gak bisa, 3 rakaat sebelum tidur gak bisa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Autiru ya ahlul Quran." Salat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ya. Nah, sebagian menafsirkan yaitu tidur dari salat wajib. Nah, jadi hati-hati nih yang suka ketiduran dari salat wajib, ini ancamannya diazab di kuburan. Bagaimana azabnya? Dia ditidurkan, kemudian datang sosok malaikat membawa batu besar, dilemparkan ke kepalanya, hancur kepalanya, batunya menggelinding. Kemudian batu itu diambil oleh malaikat, tidaklah dia datang kembali ke tempat ini, ya ke tempat orang itu, kecuali kepalanya sudah balik lagi sempurna. Dilempar lagi terus seperti itu. Kebayang kan? Itulah azab bagi orang yang suka ketiduran dari salat. Kemudian yang ketujuh, zina. Yang kedelapan, makan riba. Berdasarkan hadis Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW melihat ada orang yang diadab pezina, diadabnya seperti ditunggu gitu ya, ditarik-tarik. Kemudian ada juga pemakan riba, yaitu dia berenang ya di sungai darah, ketika dia mau naik dilempar, balik lagi ke tengah, mau naik lempar lagi. Itulah pemakan harta riba. Maka hati-hati kalau ada tawaran dari Bang Emong, ya jangan diterima. Ya. Bang Emong, Bang apa lagi? Bang Cingogo. Ya. Ya. Bang-bang keliling itu jangan diterima. Sebab seorang terhindar dari azab kubur. Secara umum setiap kebaikan menghindarkan dari azab kubur. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Di surat Ar-Rum ayat yang ke-44 Allah berfirman, siapa saja yang beramal soleh baginya kehidupan yang nyaman. Disebutkan oleh Imam Mujahid fil qabri, di kuburannya. Ya, surat Ar-Rum ayat yang ke-44. Adapun sebab rincinya supaya orang terhindar dari azab kubur, yang pertama dia berjihad di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita masuk ya, karena kita sedang jihad ilmu. Walaupun tugasnya beda-beda, ada yang di transportasi, ada yang di penjagaan, ada yang di kebersihan. Yang jelas kita sedang ada di medan jihad. Ya, menjadikan anak-anak kita ya bisa menyebarkan ilmu, dan ini bagian daripada jihad. Nabi SAW mengatakan, li syahid indallah sittu khusal.
Bagi orang yang syahid di jalan Allah ada 6 keutamaan, di antaranya wa yujaru min azabil qabri, dia akan dihindarkan dari azab kubur. Yang kedua, siapa yang meninggal karena penyakit perut? Siapa yang meninggal karena penyakit perut? Nabi SAW mengatakan man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, siapa yang meninggal karena penyakit perutnya tidak akan diazab di kuburannya. Kapan? Ketika dia beriman. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nabi SAW atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah akan melindunginya dari azab kubur. Yang keempat, banyak berlindung dari azab kubur. Ya, hadisnya tadi sudah kita bicarakan. Nabi biasa berdoa dengan 4 hal di akhir salatnya. Di antaranya meminta perlindungan dari azab kubur. Ya. Ini kurang lebih amalan rinci berkaitan dengan azab kubur. Ya, kita langsung saja secara ringkas ya, kiamat terjadi. Terjadilah kiamat. Kalau sudah terjadi kiamat, apa yang akan terjadi bagi kita? Dibangkitkan. Ya, kiamat dengan 10 tandanya. Sebelumnya tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Dengan 10 tandanya, kemudian kita dibangkitkan. Masing-masing kita dibangkitkan sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Ada orang yang dibangkitkan ketika atau dalam kondisi bertalbiyah karena dia meninggalnya ketika para ulama mengatakan ya setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Ya. Jadi terakhir kondisi kematiannya apa? Nah itu makanya kita hati-hati Pak. Kalau kita mau berbuat maksiat itu pikir gitu. Oh, jangan-jangan saya meninggal ini dan dibangkitkan dalam kondisi ini. Ya. Namun secara umum ya orang kafir akan dibangkitkan dalam kondisi diseret kepalanya. Jadi berjalannya itu dengan kepalanya, kakinya di atas, itu orang kafir. Orang yang sombong, mereka akan dibangkitkan kecil seperti semut. Dalilnya apa? Nabi SAW, Allah SWT berfirman berkaitan dengan orang kafir di surat Al-Isra ayat yang ke-97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat di atas wajahnya. Jadi kalau kita lihat di hari kiamat nanti ada orang yang berjalannya di atas wajah, itu tanda orang kafir. Ya. Sebagian sahabat bertanya, atau sebagian orang bertanya, bagaimana kok? Ya, dia bisa berjalan di atas kepala. Maka di dalam satu asar disebutkan, bukankah Allah yang menjalankan dia di dunia sekarang di atas kaki, maha mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas kepalanya? Maha mampu. Kemudian tadi orang-orang sombong akan dibangkitkan kecil. Nabi SAW mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalidz dzarri fi suwarir rijal. Orang-orang sombong akan dibangkitkan di hari kiamat seperti semut kecil. Namun sosoknya sosok manusia, tapi jadi kecil. Itu tanda orang sombong. Adapun orang beriman akan dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan, ya, bercahaya. Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati dhurran muhajjalina min atsaril wudu. Sesungguhnya orang-orang beriman, umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi cahaya wudu memancar dari tubuhnya. Ya, adapun orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan dalam kondisi hina. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Di surat Maryam ayat yang ke-86, kami akan bangkitkan orang-orang pendosa itu dalam kondisi kehausan. Jadi
Mereka minta minum, akhirnya dikasih apa? Minuman yang berasal dari darah dan nanah para penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya, akhirnya awalnya mereka minta makan ya, diberikan makanan zakum, makanan yang berduri. Makan itu gak enak, mereka akhirnya minta minum, dikasih minuman yang berasal dari perahan tubuh para penghuni neraka. Waliyadzubillah. Nah, kemana kita akan dibangkitkan? Dibangkitkan ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu warnanya putih, tidak seperti bumi kita, rata, tidak ada tanda kepemilikan. Beda dengan bumi kita, ada gunung, ada bukit. Padang mahsyar itu rata. Kemudian ya, setelah dibangkitkan akan dibagikan rapor, dibagikan catatan. Jadi rapot yang paling inti dalam kehidupan kita adalah rapot catatan amal. Orang yang beriman akan diberikan dengan tangan kanan dari arah depan. Kemudian dia akan berbangga, ha umqra'u kitabiyah, wahai penduduk mahsyar, inilah catatan amalku, baca kalian. Ini bangga dia. Adapun orang-orang yang pendosa, dia akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, celaka saya kalau seandainya saya tidak mendapatkan, ya kalaulah seandainya saya tidak mendapatkan buku catatan amal ini. Walan adri ma hisabi, walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu bagaimana hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, kalau seandainya kematian itu akhir dari segala hal. Ma aghna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bisa memberikan manfaat untukku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun tidak bermanfaat untukku sekarang. Kemudian Allah katakan, khudhuhu faghullu, ambil dia, seret dia, lemparkan dia. Summal jahim sallu. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, pendosa akan seperti itu pembagian catatan amalnya. Kemudian setelah pembagian catatan amal akan ada proses namanya hisab. Hisab terbagi dua, yaitu hisab mudah dan hisab sulit. Ini bagian dihisab. Ada orang-orang yang 70.000 orang, masing-masing orang membawa 70.000. Berarti berapa itu jumlahnya? 70.000 kali 70.000, 4.900.000 kurang lebih ya. Itu jumlah orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, menurut riwayat yang sahih. Jadi 70.000 orang ini akan membawa masing-masing 70.000 lagi ya. Adapun orang yang mendapatkan hisab ada dua, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Hisab yang mudah yaitu hisab yang hanya ditampakkan sebagian sampel amalnya saja. Ini kamu dulu berbuat ini ya, kamu dulu berbuat ini ya, kamu dulu berbuat ini ya, kamu dulu nonton ini ya, kamu dulu ngambil ini ya. Diperlihatkan sebagian sampelnya, kemudian ketika dia merasa aduh celaka saya kayaknya, kemudian Allah mengatakan satartuha 'alaika fid dunya wa naghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia saya tutup aibmu, sekarang saya ampuni kamu. Itu hisab yang mudah, hanya diperlihatkan sampel dosa, kemudian diampuni. Ini yang kita harapkan, minimalnya hisab yang mudah. Syukur-syukur masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua, hisab yang sulit. Apa itu hisab yang sulit? Ketika seorang diinterogasi ketika hisabnya. Kalau ada orang yang di semua perbuatannya diinterogasi, tanda-tanda dia akan diazab. Nabi SAW mengatakan, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang diinterogasi semua amalnya ketika dihisab, maka itu tanda dia akan diazab. Ya, kemudian setelah dihisab nanti ada proses namanya mizan. Alhamdulillah sampai juga kita ke ujung. Mizan, apa itu mizan? Timbangan. Ya. Timbangan ini ya memiliki dua neraca. Ya, tapi bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, Wallahu a'lam. Apa saja yang ditimbangnya? 3. Ya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih kita gabungkan, yang ditimbang 3.
Yang pertama catatan amal, kemudian yang kedua amalan soleh, kemudian yang ketiga yaitu pelaku amal. Tiga-tiganya akan ditimbang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, catatan amal ya jelas ya. Bagaimana ketika orang yang dia melakukan dosa yang sangat banyak sampai dia membawa 99 catatan keburukan, masing-masing keburukan panjangnya sejauh mata memandang. Ya, misalkan video kecil saat, Pak. Ya, dari sini kecil saat kelihatan ini catatan amal dia, semuanya keburukan. Dan ternyata bukan hanya satu, ada 99. Kecil saat kelihatan enggak? Oh, kejauhan ya. Mana yang paling jauh dari sini? Kalau kita di sawah nih, mandang kemana kira-kira? Ya? Oh, nggak ada yang mengukur ya. Sejauh mata memandang, nah itulah catatan amalan dia. Semuanya keburukan. Kemudian ternyata dia punya satu kebaikan, tauhid. Nah, ini keutamaan kita menjaga tauhid. Jangan sampai terjerumus ke dalam syirik, punya jimat, yang tatoyur, menganggap sial dan seterusnya. Dia dikeluarkan satu kebaikan, ya. Kemudian dikatakan sungguhnya engkau tidak akan dizalimi hari ini, ditimbang kartu tauhid dibandingkan dengan 99 catatan keburukannya. Ternyata mana yang lebih berat? Kartu tauhid. Subhanallah. Haditsul bitaqah. Ya, ini dalil bahwasanya catatan ditimbang. Demikian juga amalan ditimbang. Ya, banyak contohnya ya yang Anda sampaikan di khutbah Jumat ya, Nabi SAW mengatakan apa? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, kemudian berat di timbangan, dicintai Allah Ar-Rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini menunjukkan bahwa apa? Amalan ditimbang. Demikian juga pelakunya ditimbang. Contohnya hadis Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika naik ke atas pagar atau ke atas sesuatu yang tinggi, para sahabat terheran dengan kecil betisnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini orang yang sangat kurus. Kata Nabi SAW, lahu asqal fil mizan min Uhud. Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud itu akan lebih berat nanti di mizan lebih dari gunung Uhud. Nah, jadi yang kurus-kurus nggak usah minder. Waduh, kayak kumaha di mizan bakal hampang lah. Ya, jadi lihat Abdullah bin Mas'ud ya, itu betisnya saja lebih berat dari gunung Uhud. Ya, demikian juga yang gemuk-gemuk jangan bangga dulu. Ya. Ya, bahkan ya di antara tanda hari kiamat apa? Wa tadharus siman. Akan banyak orang-orang yang gemuk. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Tapi sebenarnya gemuk ini tidak tercela secara zatnya ya. Banyak para ulama yang gemuk. Ada seorang ulama yang gemuk ditanya, "Kenapa Anda gemuk?" Kata dia, "Saya sangat bahagia dengan Islam. Jadi saking bahagianya saya jadi gemuk." Ya, jadi enggak apa-apa, gemuk itu enggak masalah ya, selama menjaga amal soleh. Mungkin ini ya yang bisa kita bahas pas alhamdulillah jam 8, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.